Publik tengah dihebohkan dengan kemunculan hacker bernama Bjorka. Hacker Bjorka hingga saat ini. Halo teman-teman sekalian, publik tengah dihebohkan dengan munculnya hacker yang bernama Bjorka. Seolah-olah menjadi bintang utama pada bulan Agustus dan September 2020 menjadi panggung utama bagi Bjorka karena konsistensinya dalam mengungkap data-data sensitif. Dimulai dari data pengguna aplikasi startup, data-data warga sipil yang disimpan dalam instansi pemerintahan, dan bahkan data pribadi milik pejabat-pejabat negara. Aksi Bjorka dimulai pada bulan April 2020. Aksi Bjorka dimulai dengan membocorkan lebih dari 90 juta data pengguna aplikasi Tokopedia. Pada aksi pertamanya, Bjorka membocorkan username, password, email, dan nomor telepon para pengguna. Aksi ini berlanjut pada tanggal 20 Agustus 2020 dengan menyebarkan 270 juta data pengguna Wattpad mulai dari password hingga nomor kontak pengguna. Masih di tanggal yang sama, Bjorka juga menyebarkan data sebanyak 26 juta pelanggan IndiHome. Data ini juga disebarkan dengan nama pelengkap, Gmail, gender dan nick KTP, IP address, jejak laman pencarian para pengguna IndiHome. Bergeser ke bulan Agustus, giliran perusahaan provider milik negara yang menjadi korban Bjorka. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 1,3 miliar data registrasi kartu SIM bocor ke publik. Aksi Bjorka ini tidak selesai di akhir Agustus. Pada 6 September, Bjorka menyasar data Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebanyak 105 juta data masyarakat disebarkan Bjorka. Tak cukup hanya instansi masyarakat, Bjorka juga menyebarkan data pejabat. Presiden Joko Widodo menjadi korban pertama Bjorka. Pada 9 September, Bjorka menyebarkan dokumen ke Presiden periode 2019 sampai periode 2024. Bahkan, surat data Badan Intelijen Negara atau dari BIN tak luput dari aksi Bjorka ini. Sehari berselang, giliran data dari Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate yang disebarkan. Bjorka mengatakan hal ini adalah imbas dari respon dari Kominfo yang menyangkal terjadinya kebocoran data. Di hari yang sama, Ketua DPR RI, Puan Maharani mendapat kado ulang tahun spesial dari Bjorka. Bjorka menyebarkan data Puan karena Puan tidak simpati pada demonstran yang tengah beraksi menolak kenaikan BBM di luar gedung DPR. Aksi selanjutnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tak luput dari sasaran Bjorka. Data Luhut disebarkan pada 11 September 2020. Selanjutnya, selain Luhut, Bjorka juga menyebarkan data dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Terakhir, tanggal 13 September, data Menteri Polhukam Mahfud MD dan Ketua PKB Muhaimin Iskandar menjadi pejabat dan tokoh politik lainnya yang dibocorkan oleh Bjorka. Hukum yang menjerat Bjorka, menurut Chairman Cisrek Pratama Persada kepada Detik Ainet pada Rabu 29 September 2020. Hukum yang menjerat Bjorka, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Pasal yang menjerat ialah Pasal 30, Pasal 46, dan Pasal 67. Dengan kata lain, undang-undang yang menjerat Bjorka ataupun ancaman hukuman yang didapat oleh Bjorka adalah maksimal 8 tahun penjara dan denda 700 miliar rupiah. Di sekitar kita, tidak peduli apapun alasannya, kejahatan tetaplah kejahatan. Salah satu contoh kasus cyber adalah hacker Bjorka. Apapun alasannya, Bjorka tetaplah salah. Pasti ada pasal yang menjerat kita di setiap kejahatan yang kita perbuat. Waspadalah terhadap kejahatan cyber, lindungi data-data pribadi Anda, gunakan kata sandi yang kuat, dan selalu periksa keamanan perangkat. Bersama-sama, kita bisa mencegah ancaman dan kejahatan digital.